Di soal nomor 37 itu ditanyakan apa kurva yang menggambarkan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Jawabannya adalah kurva Lever, ya, atau Lever curve. Nah, sebenarnya di sini opsinya ada kurva Philip, kurva LM, kurva IS, dan kurva pajak Pigovian. Nah, barangkali soal selanjutnya itu jawabannya bukan kurva Lever, atau misalnya kita diganti ya itunya, definisi kurvanya, maka saya akan menjelaskan masing-masing kurva itu menunjukkan apa sih. Pertama dari Lever curve dulu ya. Betul bahwa lever curve ini menghubungkan antara tarik pajak dengan penerimaan pajak, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman juga harus tahu barangkali soalnya nanti dikasih tahu bentuk kurvanya atau disuruh milih mana bentuk dari kurva lever, seperti itu. Ya, kurva lever itu bentuknya kuadratik ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa untuk sumbu vertikal, ya, sumbu vertikal itu menunjukkan besarnya penerimaan pajak. Sedangkan sumbu horizontal itu besarnya tingkat pajak atau tax rate, oke? Percentage of tax-nya itu berapa, oke? Dan kita bisa lihat ini adalah T maksimum. Ini adalah pajak maksimum. Ini adalah besarnya pajak yang optimal, persentase yang optimal atau T star, oke? Jadi kurva ini mau mencoba menceritakan bahwa kan ini pemerintah itu bisa meningkatkan pajak ya. Pajak itu kan dalam persen ya, persen dari penghasilan atau persen dari apa. Nah, ketika tarif pajak itu dinaikkan, kan harusnya penerimaan pajak juga meningkat kan. Nah, itu betul, tetapi hanya berlaku sampai titik tertentu. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika sudah mencapai titik optimum? Nah, ternyata pada saat mencapai titik optimum, ketika pajak dinaikkan, itu justru menurunkan permintaan pajak. Nah, kenapa demikian? Nah, ini berkaitan dengan respon konsumen atau respon masyarakat terhadap kenaikan pajak. Ini bisa konteksnya pajak apapun ya, misalnya pajak penghasilan ya. Ketika pajak penghasilan itu lebih besar dari tingkat optimum, bisa saja penerimaan pajak itu turun. Kenapa? Karena pajak yang tinggi membuat kekayaan orang, penghasilan orang yang real itu akan berkurang, sehingga mengurangi insentif mereka untuk bekerja. Sehingga mereka mikir buat apa bekerja, menghasilkan lebih banyak, tapi dipotong juga gitu. Atau bisa juga ada paradoks pajak ya, jadi bisa saja kalian mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, tetapi kalian itu tidak, kalian justru, jadi penghasilan kalian secara nominal itu lebih tinggi, tapi secara real, penghasilan kalian lebih rendah. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya di suatu negara, menetapkan tarif pajak tuh misalnya antara 10.000 sampai 15.000, 14.099, taruhlah ini pajaknya 10%. Oke. Sedangkan kalau 15.000 sampai 19.999, taruhlah tarif pajaknya itu sebesar 20% misalnya. Nah, coba kalian bayangkan seandainya ada individu A yang penghasilannya itu $11.000, sedangkan individu B itu penghasilannya itu sebesar atau jangan 11.000 ya. Misalnya individu A itu penghasilannya 14.000, ya, sedangkan individu B itu penghasilannya 16.000. Ingat, tarif pajak yang berlaku itu seperti ini. Ya. Nah, berarti individu A itu masuk kelompok pertama, di mana pajaknya sebesar 10%. Berarti penghasilan real dia adalah 14.000 dipotong 10%. Hasilnya berapa? 10% dari 14.000 adalah 1.400, sehingga 14.000 dikurang 1.400 itu adalah 12.600. Nah, apa yang terjadi jika yang berpenghasilan 16.000 ini dipotong pajak 20% seperti itu? Maka, atau jangan 16.000 ya, misalnya kita bikin aja 15.500. Nah, 15.500 itu 20%-nya adalah 1.550 kali 2 atau 3.100. Ya, berarti 15.500 dipotong 3.100. Hasilnya adalah $12.400. Nah, coba kalian bayangkan, ini adalah penghasilan secara nominal, ya, penghasilan yang didapat. Ini adalah penghasilan real setelah dipotong pajak. Bisa kita lihat orang yang gajinya lebih besar, itu ada kemungkinan penghasilan realnya itu lebih kecil daripada yang individu dengan penghasilan lebih kecil. Kenapa? Karena adanya tax rate ini, penetapan tax rate. Jadi kita nyebutnya pajak proporsional seperti itu.
Nah, ini kan kayak gini-gini mengurangi insentif untuk bekerja gitu kan. Termasuk juga pengenaan pajak terhadap barang itu juga akan menyebabkan harga equilibrium meningkat ya. Dulu di mikro belajar ya, ini kan ada demand supply. Ini demand, ini supply gitu ya. Ini adalah harga mula-mula, ini quantity mula-mula. Apa yang terjadi kalau ada pajak? Maka biaya produksi itu meningkat ya. Biaya produksi meningkat sehingga supply akan bergeser ke sebelah kiri atas. Yang terjadi apa? Harga itu naik, kuantitas itu turun. Nah, ini berkaitan dengan elastisitas ya. Kenaikan harga dengan penurunan kuantitas, apa yang kalau dia elastis, maka akan menurunkan penerimaan. Nah, ini berkaitan juga dengan penerimaan pajak. Nah, makanya kurva lever ini bisa menggambarkan hubungan pajak antara penerimaan pajak seperti itu. Ya, tingkat pajak dengan penerimaan pajak. Jadi nggak selalu menetapkan pajak setinggi-tingginya itu akan meningkatkan penerimaan. Ya, pajak hanya penerimaan pajak akan maksimum kalau dia berada di titik optimum sebesar T-star. Misalnya T-star 50% atau 30% seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan kurva Laffer. Nah, bagaimana dengan kurva Philip? Nah, kurva Philip itu menunjukkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Nah, tetapi kurva Philip sendiri dibagi menjadi dua. Ada kurva short run Philip curve dengan long run Philip curve. Nah, ini sesuai dengan principle of economic menurut Gregory Mankiw. Kalau tidak salah, poin ke-9, pokoknya salah satunya itu mengatakan bahwa there is short-term trade-off between inflation and unemployment. Artinya, kalau unemployment itu meningkat, kalau kita mau unemployment turun, berarti inflasi harus naik. Tapi kalau kita mau inflasi turun, unemployment-nya harus meningkat. Oke. Kenapa kalau mau menurunkan unemployment harus ada peningkatan inflasi? Karena penurunan unemployment berarti harus menambah output. Nah, kalau output bertambah berarti inflasi harus mau tidak mau inflasi akan terjadi kenaikan harga-harga barang. Ya, konsep ini aja agregat demand sama agregat supply kan. Ini AD, ini AS gitu. Kalau output equilibrium mau ditingkatkan, misalnya di sini, berarti kan agregat demand-nya meningkat. Nah, berarti keseimbangan harga itu juga akan meningkat seperti itu. Oke. Jadi keseimbangan harga akan meningkat. Tapi ini hanya terjadi di jangka pendek di mana output itu masih bisa berubah. Tapi kalau di jangka panjang output itu konstan. Sehingga kalau kurva short run Philip curve itu menunjukkan trade off antara pengangguran dan inflasi, tetapi di long run itu kurva yang menunjukkan hubungan inflasi dengan unemployment di mana keduanya tidak lagi menjadi trade off seperti itu. Karena output tetap berada di level yang sama. Oke. Nah, itu yang disebut dengan Philip curve, kalian mesti tahu. Lalu ada LM curve dan ES curve. Nah, kita di video-video sebelumnya sudah banyak menyinggung tentang kurva IS dan kurva LM seperti itu. Ya, intinya kurva LM itu kumpulan dari semua tingkat GDP dan suku bunga saat pasar uang mencapai keseimbangan, yaitu money supply sama dengan money demand. Oke, kita bisa lihat nih ya, misalnya ketika money supply sama money demand-nya itu bersinggungan di sini, maka income-nya itu segini, suku bunga segini. Ya, misalnya di level A nih. Ini juga di level A. Nah, apa yang terjadi jika seandainya ada peningkatan money demand? Nah, money supply-nya tidak berubah. Money supply-nya kan tegak lurus gini ya. Ini nyebutnya adalah perfectly inelastic. Ya, jadi kalau ada kurva yang tegak lurus itu nyebutnya perfectly inelastic. Bukan berarti dia tidak bisa berubah, tetapi bisa dibilang money supply itu tidak ditentukan dari suku bunga. Jadi money supply bisa naik, bisa turun, tetapi perubahan money supply itu tidak ditentukan dari suku bunga yang ada di pasar. Nah, tapi suku bunga itu dipengaruhi oleh money demand. Jadi kalau money demand meningkat di titik B misalnya, itu suku bunga akan naik dari RO ke R1 dan level of income akan naik karena suku bunganya naik. Gitu pula kalau di titik C, suku bunga naik sehingga level of income naik. Nah, dari kombinasi titik-titik ini kita bisa tarik garis dan itu yang disebut dengan kurva LM. Makanya kurva LM itu menyatakan level of income yang dipengaruhi oleh interest rate gitu. Begitu pula juga dengan kurva IS ya. Kurva IS juga kumpulan dari semua tingkatan GDP dan suku bunga. Jadi kalau suku bunganya sekian berapa GDP-nya, tetapi dia saat pasar output mencapai keseimbangan ya. Kita udah bahas sebelumnya itu ketika investment sama dengan
Gitu. Ini adalah gambaran kurvanya ya. Ketika investment itu sama dengan saving. Berarti ketika investment sama dengan saving, berarti plan expenditure dan actual expenditure itu harus sama. Nah, kumpulan titik ini yang nantinya akan jadi kurva IS. Misalnya ketika IS1 dia agregat demand-nya di sini gitu. Nah, berarti ada titik ini dan titik ini. Lalu ketika ada peningkatan plan expenditure dan aktual yang baru, nah ini ada di titik ini. Nah, berarti kurva IS itu jadi bergeser seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah Kuznets curve ya, yang ada di ntar kita lihat opsinya itu ada pajak Pigovian juga, tetapi saya ingin menjelaskan tentang kurva Kuznets, barangkali ini keluar di ujian selanjutnya. Jadi saya hanya menjelaskan aja, siapa tahu keluar atau ditanyakan kurva Kuznets. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan kurva Pigovian. Nah, kurva Kuznets itu mirip dengan lever ya, lever curve. Itu kurva kuadratik yang menunjukkan trade-off. Tetapi ada dua macam yang ditunjukkan. Misalnya pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan atau pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan yang pertama itu hubungan pertumbuhan ekonomi yang di-capture oleh variabel pendapatan per kapita dengan kesenjangan atau inequality. Kita bisa lihat bahwa pada dasarnya, pada tingkat awal-awal ya, ketika ada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita, bisa kita lihat bahwa inequality itu akan meningkat ya. Masuk akal ya, ketika pertumbuhan ekonomi itu coba didorong, itu di sampai level tertentu inequality itu akan terus naik. Nah, tetapi pada level yang mapan ini ya, itu inequality akan berada di titik maksimum, sehingga ketika income per kapita bertambah, justru pertumbuhan ekonomi malah menurunkan kesenjangan. Seperti itu. Logikanya mungkin kalau masih di tahap awal perekonomian ya, kesenjangan itu meningkat karena ada pertumbuhan ekonomi, karena capitalnya itu belum merata, jadi bisa aja capitalnya itu jadi lebih cenderung ke orang-orang yang lebih kaya gitu. Ya, jadi itu alasan kenapa inequality, kesenjangan atau kemerataan mungkin lewat sebuah indikator koefisien ini itu akan meningkat. Tapi kalau udah sampai titik optimal, justru pertambahan ekonomi itu mulai meratakan pendapatan yang ada di suatu negara. Jadi masyarakat yang miskin mungkin itu sudah menjadi lebih kaya gitu. Atau mungkin ada efek-efek misalnya trickle down effect dan lain sebagainya seperti itu. Meskipun trickle down effect pun sekarang juga tidak efektif ya. Tetapi intinya pada level tertentu perekonomian, inequality itu bisa turun kalau ekonomi bertumbuh. Jadi antara ekonomi dan kesenjangan dia bisa jadi pertumbuhan ekonomi bisa mendorong kesenjangan, tapi pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan kesenjangan seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan? Jadi kurva Kuznets itu bisa terhadap inequality dan juga bisa terhadap environment, ya, terhadap kondisi lingkungan. Nah, kurang lebih juga sama ya. Mungkin sampai sini masih jelas nih ya, sampai middle income level. Jadi kalau seandainya kita ingin ada pertumbuhan ekonomi, ya, ingat pertumbuhan ekonomi kan melibatkan pertumbuhan output. Nah, semakin banyak output yang dihasilkan di suatu negara, apa yang terjadi terhadap kualitas lingkungan? Nah, kualitas lingkungan akan memburuk atau mengalami peningkatan environmental degradation. Ada degradasi kualitas lingkungan. Ya, tetapi itu hanya berlaku kalau perekonomiannya sampai dia itu berada di low income levels sama middle income levels seperti itu. Atau dia masih ke dalam pre-industrial economy. Tetapi kalau sudah masuk ke daerah industrial economy sama post-industrial economy, maka bisa kita lihat bahwa kalau ekonomi bertumbuh itu justru akan mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana intuisinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu justru mengurangi kerusakan lingkungan atau meningkatkan kualitas lingkungan? Karena ketika pendapatan meningkat, itu bukan berarti kerusakan lingkungan itu berkurang. Kerusakan lingkungannya bertambah, tetapi mereka bisa membiayai kerusakan lingkungan yang dihasilkan, sehingga kualitas lingkungan itu bisa membaik seperti itu. Oke. Jadi itu adalah intuisi dari kurva Kuznets yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Nah, bagaimana dengan Pigovian tax curve? Nah, pada dasarnya kita mesti tahu bahwa Pigovian tax itu adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk
menangani eksternalitas, ya. Jadi kita harus bedakan antara pajak biasa dengan pajak Pigovian. Nah, seringkali kita bisa mengkategorikan pajak itu pajak Pigovian dengan pajak non-Pigovian. Nah, yang biasanya kita pelajari misalnya pajak biasa atau pajak non-Pigovian, itu dia sifatnya adalah untuk menghimpun dana. Ya. Tetapi kalau pajak Pigovian, itu kan tujuannya sebenarnya untuk menghadapi eksternalitas, untuk menangani masalah yang diakibatkan eksternalitas. Dan eksternalitas yang terjadi adalah eksternalitas negatif. Maka kalau ada eksternalitas negatif, berarti kan gambarannya gini, misalnya ketika memproduksi suatu barang dalam jumlah tertentu itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka apa yang harus dilakukan oleh negara? Negara harus mengubah perilaku perusahaan. Mengubah perilakunya dengan cara apa? Supaya perusahaan itu memproduksi lebih sedikit atau di level yang lebih optimal. Berarti caranya gimana? Caranya dia harus mengenakan pajak Pigovian. Kita tahu meningkatkan pajak itu, pengenaan pajak sendiri itu akan mengurangi jumlah produksi kan. Udah belajar nih, ini demand, ini supply. Mula-mulanya di sini. Oke. Tapi ketika misalnya ada pajak Pigovian, itu akan menyebabkan supply bergeser ke kiri atas dan itu akan mengubah perilaku lewat key yang dihasilkan. Nah, jadi perlu ditekankan pajak Pigovian itu bukan untuk penghimpunan dana, tetapi untuk mengubah perilaku pasar. Meskipun pajak Pigovian sendiri bisa digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Jadi seperti double dividend ya, perilaku perusahaan itu membaik atau kerusakan lingkungan berkurang. Tetapi di satu sisi pajak yang dihimpun oleh pemerintah itu bisa untuk menangani kerusakan. Paling gampang contohnya kerusakan lingkungan ya. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan dikasih pajak Pigovian, produksi akan berkurang. Nah, lalu produksi akan berkurang, polusi akan berkurang. Nah, dan dana yang dihimpun, dana yang diterima oleh pemerintah lewat Pigovian tax itu harusnya digunakan untuk memperbaiki lingkungan seutuhnya. Jadi tidak boleh ada penghimpunan dana sama sekali. Kalau dia itu pajak Pigovian, berbeda dengan pajak biasa. Nah, ini adalah pengenaan. Jadi ini kondisi ketika dia itu marginal benefit dan marginal cost private ya, sebelum dikenakan Pigovian tax. Nah, setelah dikenakan Pigovian tax, harga meningkat dan kuantitas itu bisa berhasil turun. Seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 37. Semoga kalian bisa mengerti.